ini udah selesai. Kita berdoa mulai. Sudah selesai. Kelompok dua. Sukses, sukses, sukses. Selamat datang di Masjid Agung Banten, sebuah bangunan bersejarah yang berdiri megah di Kota Serang, Banten. Lebih dari sekedar tempat ibadah, masjid ini merupakan saksi bisu perjalanan panjang agama Islam di tanah Jawa, sekaligus cerminan toleransi dan keberagaman budaya yang mewarnai sejarah Banten. Pembangunan Masjid Agung Banten dimulai pada tahun 1556 atas inisiatif Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu Sultan pertama Kesultanan Banten. Beliau adalah putra dari Sunan Gunung Jati, seorang tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Beliau menjadikan masjid ini sebagai pusat keagamaan dan kebudayaan Kesultanan Banten yang tentunya berkembang pesat. Pembangunannya berlangsung dalam beberapa tahap hingga berlanjut pada masa pemerintahan Kesultanan Maulana Yusuf, yaitu Sultan kedua Kesultanan Banten. Arsitektur Masjid Agung Banten merupakan perpaduan unik dari berbagai pengaruh budaya. Atapnya yang bertingkat 5 mengingatkan kita pada pagoda Tiongkok, merupakan bukti kolaborasi lintas budaya yang harmonis. Arsitek Tionghoa bernama Jack Bantuj diyakini berperan penting dalam perancangan atap ini. Sementara itu, menara masjid yang megah dibangun pada abad ke-18 oleh Hendrik Lukaszon Kardel, seorang arsitek Belanda yang membelut ke pihak Banten dan kemudian diberi gelar Pangeran Wiraguna, menunjukkan pengaruh gaya barokah Eropa. Masjid ini merupakan perpaduan gaya arsitektur dari Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang menjadikan Masjid Agung Banten sebagai contoh langka dari sinkretisme budaya yang indah. Masjid Agung Banten bukan hanya sekedar pusat kegiatan keagamaan, tetapi menjadi pusat sosial masyarakat Banten. Di sini, lantunan ayat suci Al-Quran menggema mengiringi doa-doa dan permohonan hamba Allah. Di sini pula jemaah dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul, menjalin silaturahmi dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Namun, keberagaman agama di Banten tidak hanya tergambar dalam arsitektur Masjid Agung Banten. Sejarah mencatat bahwa Kesultanan Banten meskipun didominasi oleh Islam, tetapi toleran terhadap keberadaan agama lain tetap ada. Bukti nyata adalah keberadaan Vihara Avalokitesvara di Dermayon, Banten Lama yang didirikan oleh sebagian pengikut putri Tiongkok Ontinio yang masih mempertahankan agama Budanya pada tahun 1952. Meskipun Islam mendominasi kehidupan politik dan kebudayaan di Kesultanan Banten, namun tidak menutup kemungkinan bagi agama lain untuk menjalankan ritualnya di sana. Masjid Agung Banten merupakan simbol toleransi dan keberagaman budaya di Banten. Bangunan ini berdiri sebagai bukti bahwa Islam di Banten tidak hanya berkembang sebagai agama mayoritas, tetapi juga mampu berdampingan dengan agama dengan damai. Selamat datang di Masjid Agung At-Taurah, Kota Serang, Banten. Masjid ini merupakan salah satu ikon kebudayaan dan
keagamaan Indonesia yang megah dan indah. Mari kita jelajahi keindahan dan sejarahnya. Meskipun masjid ini tidak semegah Masjid Agung Banten, namun masjid ini menyimpan kisah perjuangan dan semangat juang yang tak kalah penting. Masjid Agung Ats-Tsaurah yang dulunya bernama Masjid Pegantungan dibangun pada tahun 1870 atas inisiatif masyarakat setempat. Masjid ini didirikan pada masa pemerintahan Bupati Pandeglang, Raden Tumenggung Basudin Tjondronegoro. Nama Ats-Tsaurah yang berarti perjuangan disematkan pada tahun 1974 sebagai simbol semangat juang masyarakat Banten dalam menghadapi penjajahan. Masjid Ats-Tsaurah menjadi tempat berkumpulnya para pejuang yang bertekad untuk membebaskan tanah air. Di sini mereka beribadah, merencanakan strategi, dan saling menguatkan satu sama lain. Masjid ini menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Banten dalam merebut kemerdekaan. Banten sejak dulu merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman. Bukan hanya keberagaman budaya, tetapi juga keberagaman agama. Masjid Agung Ats-Tsaurah dengan sejarah perjuangannya merupakan bukti nyata bagaimana Islam dan keberagaman agama menjadi bagian penting dari sejarah dan kebudayaan Banten. Masjid ini mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai persatuan, toleransi, dan semangat juang dalam membangun bangsa. Masjid Agung Ats-Tsaurah tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan. Pada saat mengunjungi masjid ini, kita dapat merasakan keharmonisan dan kekuatan iman. Arsitektur masjid ini merupakan perpaduan unik antara gaya Timur Tengah, Eropa, dan lokal. Menara tinggi dan kubah besar mencerminkan keindahan dan kekuatan Islam. Interior masjid dihiasi dengan kaligrafi Al-Quran dan ornamen yang indah, menghasilkan panduan mata yang indah dilihat. Masjid ini menjadi simbol kekuatan spiritual dan persatuan yang telah mengantarkan Banten menuju masa depan yang lebih baik. Namo Buddhaya. Selamat datang di Vihara Avalokitesvara, salah satu vihara tertua dan paling bersejarah di Indonesia. Vihara Avalokitesvara terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Vihara ini merupakan simbol kekuatan spiritual dan kebudayaan agama Buddha. Vihara Avalokitesvara dibangun pada abad ke-16 oleh masyarakat Tionghoa di Banten. Nama Vihara Avalokitesvara sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Dewa Kasih Sayang. Vihara ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan agama Buddha. Arsitektur yang ada di Vihara Avalokitesvara merupakan perpaduan unik antara gaya Tionghoa, Jawa, dan Buddha. Bangunan vihara ini dihiasi dengan ornamen dan ukiran lukisan yang indah. Patung Avalokitesvara yang megah menjadi simbol kekuatan spiritual dari agama Buddha. Vihara Avalokitesvara menjadi pusat kegiatan keagamaan seperti perayaan Waisak, persembahyangan, dan meditasi. Vihara ini juga menjadi tempat ziarah bagi umat Buddha. Vihara Avalokitesvara memainkan peran penting dalam sejarah perjuangan dari bangsa Indonesia. Vihara ini menjadi tempat perundingan dan perencanaan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Selamat datang di Gereja Katolik Kristus Raja, Serang, Banten.
Gereja ini merupakan salah satu tempat ibadah Katolik tertua dan paling bersejarah di Provinsi Banten. Gereja Katolik Kristus Raja dibangun pada tahun 1913 oleh misionaris Belanda. Gereja ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial bagi umat Katolik di Kota Serang. Nama saya Stefanus, ya, lengkapnya Stefanus Hardiakso. Ya, saya bekerja di sini sebagai sekretariat gereja atau sekretaris paroki yang bertanggung jawab dalam administrasi dan menyiapkan semua yang berhubungan dengan administrasi gereja. Kalau untuk perkembangannya, kita sebenarnya dulu itu waktu masih zaman penjajahan Belanda sebenarnya sudah ada. Ya. Tapi kemudian naik turun karena ada penjajah Jepang. Ya. Tetapi kita sudah mulai settle di tempat ini, yaitu dari tahun 1955 ya sampai dengan sekarang. Dengan perkembangan umat itu sekarang sebanyak hampir sekitar 4.000 orang. Ya, itu yang terdiri dari yang tinggal di Kota Serang dan Cikande. Keberadaan di sini sebenarnya mereka menyambut sekali seperti ini. Ya. Kami bersosialisasi dengan tetangga-tetangga kami. Di sini ada 2 RT yang biasanya mereka juga itu berpartisipasi seperti itu. Kami menyiapkan lahan parkir di sini apabila ada sholat Jumat. Ya. Kemudian juga kalau pada saat Idul Fitri atau Idul Adha, kami juga menyiapkan tempat untuk parkir di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila pada saat Idul Adha atau Idul Fitri itu waktunya bersamaan dengan kami ibadah di sini, ya, umpamanya pada hari Minggu itu Idul Adha atau Idul Fitri, ya, untuk ibadah di masjid itu kan biasanya pagi, waktunya bentrok, sama kami di sini juga pagi. Kami mencoba untuk memundurkan waktu ibadah kami, ya, menyiapkan tempat di sini parkir untuk saudara-saudara kita yang akan sholat di Masjid Agung. Keberadaan agama di sini saya sangat baik sekali. Jadi hubungannya baik sekali di sini. Jadi tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada. Ya. Semua belajar dengan baik. Itu karena ada komunikasi antara atas, ya, atas, kemudian ke bawahnya juga sama disampaikan. Ini yang perlu, jangan hanya atas saja, rukun, ya. Tapi juga disampaikan ke bawah supaya nanti atas bawah, ya, secara horizontal, ya, antara yang pimpinan ya, pimpinan agama itu bisa bersinergi yang mereka, begitu juga itu disampaikan kepada yang umat yang di bawah. Dan ini yang justru inilah yang intinya mencoba supaya kerukunan itu terjalin, ya, di level bawah, menengah sampai di atas. Saat menjadi pusat kegiatan dari agama Katolik, gereja ini melakukan kegiatan keagamaan seperti misa, perayaan Natal, dan Paskah. Arsitektur dari gereja Kristus Raja merupakan perpaduan unik antara gaya gotik dan Romawi. Interior gereja dihiasi dengan lukisan dan patung Yesus Kristus. Selamat datang di Pura Eka Wira Ananta, sebuah tempat suci yang terletak di Kompleks Taman Kopassus, Serang, Banten. Pura ini merupakan simbol kekuatan spiritual dan kebudayaan agama Hindu.
awalnya itu ya dari komunitas saja, kan belum ada tempat suci kan, mereka pada sembahyang dari rumah ke rumah. Kalau ada acara besar pun, galungan, kuningan gitu juga dilaksanakan di rumah-rumah masing-masing, Mbak. Sekitar 80-an, itu 80-an sekian ya, itu dipelopori dulu, dipelopori malah dari orang Serang sendiri. Orang Serang yang punya istri orang Bali. Nah ini beliau yang mempelopori perkumpulan komunitas Bali itu. Nah itu namanya yang terkenal Pak Bali. Sesuai dengan perkembangan ya perusahaan, kemudian banyak PNS di sini, pegawai swasta, terus kemudian di dalam sendiri Kopassus, banyak teman-teman Kopassus, ya akhirnya berkembang seperti sekarang. Hindu itu sama. Hindu itu kan yang berbeda kan kadang-kadang cuma budayanya. Kalau Hindu itu berkembang dimanapun, dia tidak boleh meninggalkan keragaman budaya lokalnya. Itu makanya Hindu di Bali itu antara agama dengan budaya, yang selagi budaya itu mendukung kegiatan spiritual ya, itu kan hampir sama kan. Ya potensi budaya itu mensupport kegiatan keagamaan. Nah, misalnya berkembang di sini, ya di sini budaya apa yang ada di sini utamanya. Ya, makanya pura ini kan di depannya ada apa itu? Patung apa itu? Badak. Nah, kan kekuatan lokal di sini kan badak kan. Makanya ada di Liga 1 patung, 2 patung badak di depan itu. Terutama agama Hindu itu tidak terlepas dari simbol. Ya, itu kan ada 3 warna itu ya. Ya warna kuning kalau nggak salah, ada merahnya, dan sama hitam ya. Putih sama hitam ya. Ya itu ya warna ya, ada kuning kan kemasuran, kejayaan, kebijaksanaan, dan kesucian. Nah ketika kita melihat sesuatu yang seperti itu dalam pikiran kita, kuning itu lambang daripada kejayaan sendiri, hitam itu melambangkan daripada kebijaksanaan. Makanya kan orang hitam berpakaian hitam itu orang yang sudah mengenal kebijaksanaan. Putih pasti semua sudah tahu, melambang kesucian. Nah itu. Kan ada pohon itu kan dikasih warna hitam putih ya. Nah kita itu diingatkan dalam 2 hal, Mbak. Dua hal, sisi kesucian dan sisi ketidaksucian. Makanya ketika melihat simbol itu dalam pikiran kita mau di mana? Mau di arah yang suci, mau di arah yang tidak suci. Ingatan gitu aja. Sama semua dari muridnya adalah simbol-simbol yang beragama Hindu. Hindu itu 3 kali sehari yang wajib. Makanya pagi sebelum matahari terbit jam 6 kita sembahyang, kemudian tengah hari, kemudian mau malam. Jadi kita pergantian waktu dari pagi mau masuk ke siang, tengah hari dari siang mau masuk ke sore mau masuk ke malam. Nah di pertemuan kale, namanya kale sandhya itu, sandhya kale gitu kita sembahyang. Kalau untuk di pura itu kalau teman-teman muslim pada Jumat, kalau teman-teman Hindu pas purnama ini purnama ini nanti langitnya terang sekali hari ini, makanya pada melakukan sembahyang di pura. Atau pas bulan mati, jadi pas langitnya gelap sekali, itu nggak ada bulan sama sekali. Kan kalau di kampung kita lihat ya, pas bulannya penuh bulat itu, nah itu pas orang Hindu itu berangkat ke pura, pada bawa sesaji. Nah kalau pas film juga sama, film itu bulan tidak ada sama sekali, nggak ada bulan. Kan kadang lihat bulan cuma bulan sabit itu ya. Nah itu sebelumnya itu orang Hindu banyak. Selain hari-hari besar yang lain. Kita baju
ya sembahyang biasa pemerintah. Jadi ya yang penting bersih, rapi, sopan. Nah itu pokoknya yang tetap nilai etikanya harus diutamakan. Terutama rata-rata kalau pas sembahyang itu ya warna putih. Ya kalau teman-teman Bali ya pakai udeng, ya batik star, yang itu punya batik kebaya banyak. Pura Eka Wira Ananta dibangun pada tahun 1983 sebagai tempat ibadah dan persembahyangan bagi prajurit dan keluarga Kopassus. Pura ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan agama Hindu. Pura Eka Wira Ananta menjadi pusat kegiatan keagamaan seperti perayaan Galungan, Kuningan, dan Nyepi. Pura ini juga menjadi tempat ziarah bagi umat Hindu. Pura Eka Wira Ananta memainkan peran penting dalam sejarah Kopassus sebagai tempat persemayaman dan persembahyangan para prajurit.